Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh. Bagaimana kabarmu? Semoga hari ini kalian sehat selalu dan semangat dalam belajar ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Ustazah ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tematik dengan materinya yaitu cita-citaku. Nah, mungkin anak-anak sekalian memiliki cita-cita ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, jangan lupa marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik dan jadikanlah aku orang-orang yang soleh. Amin. Selamat menonton anak-anak soleh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang subtema 1 yaitu aku dan cita-citaku. Nah, tentang pembelajaran pertama. Nah, apa sih cita-cita kalian? Mungkin anak-anak sekalian memiliki cita-cita. Baik cita-cita menjadi guru seperti ustazah, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi pilot, menjadi arsitek, menjadi dokter, dan banyak lagi. Nah, ustazah ingin bertanya, apa sih arti dari cita-cita? Nah, kira-kira apa itu cita-cita? Nah, cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang di masa depan. Itulah arti dari cita-cita itu sendiri. Nah, perhatikan halaman 2. Ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Tulislah kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Nah, perhatikan gambar pertama. Gambar pertama yaitu aku seorang guru. Nah, kegiatan utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, selanjutnya gambar kedua. Aku seorang apa? Aku seorang arsitek. Nah, arsitek adalah seorang yang merancang desain dan konstruksi bangunan. Nah, selanjutnya yang ketiga, aku seorang apa? Nah, aku seorang dokter hewan. Nah, kegiatan utama sehari-hari dokter hewan itu apa? Yaitu bertugas mencegah, memeriksa, mengobati, dan melakukan perawatan pada hewan. Nah, selanjutnya, aku seorang apa? Nomor 4, yaitu apa? Aku seorang apa? Aku seorang pelukis. Nah, pelukis yaitu adalah menciptakan karya seni 2 dimensi. Karya seni 2 dimensi berupa lukisan. Nah, pelukis ini biasa juga disebut dengan ahli gambar. Nah, selanjutnya gambar kelima. Aku seorang apa? Nah, aku seorang polisi. Nah, kegiatan utama sehari-hari adalah menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum. Itulah kelima contoh cita-cita. Nah, kira-kira apa sih cita-cita kalian? Tulislah tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu itu sendiri. Nah, silahkan kerjakan di halaman 3. Nah, setelah kita membahas tentang cita-cita, sekarang kita membahas tentang puisi. Apa sih itu puisi? Nah, puisi merupakan karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Nah,
Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, perhatikan contoh cara membaca puisi yang baik. Ya. Perhatikan di halaman 4. Bacalah teks yang ditemukan Udin berikut ini. Nah, judulnya yaitu Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapai cita-citaku. Nah, itulah caranya membaca puisi. Nah, selanjutnya bagaimana? Perhatikan halaman 5. Nah, anganku melayang ke masa depan. Itu merupakan baris puisi. Yang kedua, aku ingin menjadi seorang guru. Itu juga baris puisi. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Itu merupakan baris puisi. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Nah, itu juga disebut dengan baris puisi. Dari keempat baris puisi tersebut, nah, muncullah yang dinamakan bait puisi. Nah, silahkan anak-anak lagi kerjakan, susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi. Kemudian tulislah di tempat yang disediakan. Nah, kalian kerjakan ini di buku tugas kalian ya. Setelah kita membahas tentang bahasa Indonesia, kita akan melanjutkan ke ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang makhluk hidup. Nah, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Nah, hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Nah, apa sih metamorfosis? Nah, metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetesan. Nah, metamorfosis di sini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan metamorfosis sempurna dan ada yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna yaitu memiliki suatu organisme dengan bentuk yang sangat berbeda antara satu fase dengan fase lainnya. Nah, contohnya yaitu kupu-kupu, yang dimana dari telur, kemudian dia menjadi larva atau ulat, kemudian menjadi pupa atau kepompong, dan menjadilah kupu-kupu dewasa. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Apa sih metamorfosis tidak sempurna? Yaitu fase yang hanya sebatas pada telur, nimfah atau bayi serangga, dan imago. Apa itu imago? Imago yaitu serangga dewasa. Nah, contohnya yaitu capung dan belalang. Nah, silahkan anak-anak buka halaman 8. Amatilah gambar hewan-hewan peliharaan berikut. Nah,
Nah, nomor ketiga, susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar di atas menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Dan buatlah kesimpulan tahapan siklus hidup hewan. Nah, silahkan dikerjakan ya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kedua, yaitu silahkan buka halaman 12, yaitu tentang nyanyian kupu-kupu yang lucu dan titik bunyi hujan. Nah, perhatikan ya, ada yang disebut lento dan ada yang disebut dengan sedang. Nah, perhatikan lanjutan dari halaman 14, yaitu tentang istilah atau tanda-tanda tempo sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan largo. Largo yaitu yang disebut dengan lambat sekali. Nah, yang kedua yaitu lento, ada yang disebut dengan lebih lambat. Yang ketiga yaitu ada yang disebut dengan adagio, yaitu ada yang disebut dengan lambat. Yang keempat yaitu ada yang disebut dengan adante, yang artinya keterangannya adalah sedang. Yang kelima yaitu moderato, yaitu yang disebut dengan sedang agak cepat. Nah, yang keenam yaitu ada yang disebut dengan allegro, yang keterangannya itu adalah cepat. Yang ketujuh itu vivace, yang keterangannya itu lebih cepat. Dan yang kedelapan itu presto, yaitu keterangannya itu cepat sekali. Nah, silahkan amatilah kembali penulisan lagu kupu-kupu yang lucu dan tik-tik-tik bunyi hujan. Nah, kalian sendiri perhatikan ya, baca sendiri, nyanyikan, baca sendiri, nggak usah nyanyikan ya, dilarang, baca sendiri. Perhatikan tanda-tanda tempo yang ada pada lagu-lagu tersebut. Kemudian cocokkan dengan keterangan atau istilah yang dipakai pada sebuah lagu untuk menunjukkan tempo lagu berikut. Nah, kerjakan halaman 14, yaitu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 tentang SBDP. Mungkin hanya ini yang Ustazah sampaikan. Sampai bertemu di hari Sabtu selanjutnya. Kita akan melanjutkan halaman 15 tentang cita-cita. Simaklah puisi cita-citaku. Nah, semangat belajar anak-anak soleh dan kerjakan tugas-tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.